Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, pertama-tama rekan-rekan penggagas Jaga Ulama, Pak Rizal dan rekan-rekan dari Basnas, Pak Munir dan Pak Suko, rekan-rekan dari BSI Maslahat, dan yang saya hormati sekalian tamu-tamu para tamu undangan yang dari Kenex, Kemenkeu, dan rekan-rekan dari Istiqlal. Alhamdulillah hari ini tadi baru saja dapat sambutan dari Imam Besar dan Pak Menteri Agama Republik Indonesia untuk menggaungkan Istiqlal, kolaborasi Istiqlal Jaga Ulama. Izinkan saya secara singkat memaparkan latar belakang dari gerakan Jaga Ulama ini dan apa sih aspirasi dan ke depannya. Saya ada presentasi singkat, boleh dibantu oleh rekan-rekan Tahun Februari 2024 ini berawal dari silaturahim kami ke kantor Basnas Pusat bertemu dengan Kiai Nur Ahmad bersama dengan Pak Rizal dan rekan-rekan lainnya. Sebetulnya awalnya hanya silaturahim, namun kami menangkap aspirasi dari beliau mengenai kesejahteraan ulama. Adapun kita bisa itu menggagas bagaimana secara sistematis kita bisa memberi perlindungan yang menyeluruh bagi ulama dari petugas di masjid, marbot yang terutama ada di daerah-daerah. Nah, dari situ tergagaslah gerakan Jaga Ulama. Bagaimana melindungi secara sistemik menggunakan produk asuransi syariah. Jadi bagaimana para ulama dari kiai pengurus masjid ini memiliki perlindungan yang memadai sehingga jika terjadi musibah maka secara sistem mereka bisa mendapatkan uang pertanggungan atau santunan yang memadai. Next. Alhamdulillah setelah 1 bulan ternyata gagasan ini juga ditanggapi dengan positif dari teman-teman BSI Maslahat. Ada Om Munir, ada Pak Suko yang langsung memberikan komitmen juga untuk menjadi mitra penggagas gerakan Jaga Ulama. Jadi Maret persisnya tahun 2024 bertempat di kantor Basnas Pusat, kita meluncurkanlah gerakan Jaga Ulama ini, di mana Basnas, BSI Maslahat, serta kita bisa sama-sama memberikan komitmen dana awal untuk diberikan dan disalurkan kepada ulama-ulama terpilih dari jaringan masing-masing. Next. Nah, adapun ini sedikit rekap setahun berjalan, alhamdulillah sejauh ini sudah 2.400 ulama dan dai yang terdata yang sudah di shortlist. Sekarang masih terus diberikan dan dibagikan. Itu ada persebaran, peta persebarannya sudah seluruh Indonesia, Aceh 1 sampai di Indonesia Timur pun juga ada. Nanti slide bisa dibagikan oleh tim. Next. Adapun saya juga tadi baru diberi kabar bahwa selama 1 tahun terakhir ini ada satu almarhum seorang pengurus masjid, Ahmad Khairul Anam, yang merupakan pengurus masjid dari BSI Wonjokusumo 2 di Malang. Ini yang merupakan salah satu beneficiary yang di Bromo Malang. Beliau kabarnya, mungkin ini Pak Suko yang lebih tahu detailnya, sedang dalam perjalanan pulang di dalam sebuah jeep yang lalu qadarullah ada musibah kecelakaan. Kemarin baru saja diproses klaimnya. Dan ini menjadi bukti bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh program Jaga Ulama ini telah menjadi suatu manfaat yang nyata. Dalam hal ini karena beliau tutup usia, maka yang mendapatkan uang pertanggungan adalah ahli waris beliau, yaitu istri dan anak-anak. Berikutnya. Nah, selang 1 tahun dari pertemuan kami dengan terakhir kami di kantor Basnas dengan Kiai Nur, kami menjelang Ramadan berkesempatan untuk silaturahim dengan Imam Besar. Waktu itu juga mendapatkan satu feedback positif dari Pak Indra dari BPKH yang menangkap potensi dari program ini dan merasa bahwa ini cocok sekali untuk dihubungkan dengan Istiqlal sebagai masjid yang tadi sudah disebutkan mungkin masjid paling aktif di Jakarta, if not di Indonesia. Maka setelah kami paparkan, ternyata momentumnya pas, karena waktu itu juga saya ingat beliau baru menyampaikannya di rapat dengar dengan DPR, concern beliau mengenai kesejahteraan para ulama. Jadi waktu kami berbagi mengenai program Jaga Ulama
tahun. Tanggapan dari beliau adalah insya Allah Istiqlal juga mendukung. Alhamdulillah, jadi hari ini boleh di next, program Istiqlal Jaga Ulama telah resmi diluncurkan, dan kami selaku penggagas nih dari Basnas, BSI Maslahat dan Kita Bisa tentu terbuka mengajak pihak manapun yang ingin memperluas semangat dari gerakan Jaga Ulama ini. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi baru nih, selain dari kami bertiga, tapi dengan adanya Istiqlal bergabung, insya Allah juga tadi Kang Indra sudah menyampaikannya, BPKH juga akan komit. Mudah-mudahan ini menjadi suatu gerakan yang nyata bagi ulama-ulama yang kita muliakan di tanah kita tercinta. Demikian mungkin paparan singkat mengenai gerakan Jaga Ulama. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladziina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Alhamdulillah, terima kasih. Wa innalillah. Tadi Pak Menteri Agama dan selaku Imam Besar, kemudian saya harus apresiasi dari sebelah kiri ke kanan ya, Pak Dr. Mulawman yang ini tadi pertemuannya jam 1 malam 27 Ramadan itu. Jadi kita lagi itikaf, semua orang-orang baik itu lagi nongkrong nunggu Qiyamul Lail. Nah, beliau waktu itu saya ingat baru bangun tidur ya. Imam Besar baru bangun tidur dari tidur istirahat sebentar, 1:30 ya, yang pikir ya. Pak Munir itu nggak diajak karena takutnya Bapak enggak begini ya. Iya, lagi sibuk nyalurkan zakat. Kang Rizal juga ada saya WA kan waktu itu. Kang sibuk gitu ya. Jadi gitu Bu Dwi. Makasih nih Bu Dwi, Pak Suko juga ada info ya kalau nggak salah. Pak Agus kayaknya lagi sibuk juga ngurus efisiensi anggaran ya Pak. Terus saya ditanya gimana Dinda program BPKH? Mohon maaf program BPKH kan non APBN. Dan sambil ketawa gitu ya. Jadi nggak ada efisiensi sebenarnya. Karena program umatnya harus jalan. Oh baik, bismillah. Nah, kemudian kita ngobrol-ngobrol, suasananya sangat cair, sampai ya sudah kita bikin ini aja jadi formal. Nah yang terpikir oleh saya, waktu itu kita casual lingkupnya mature ya Bu ya. Bu Dwi ini saksi sejarah, saya juga pernah dihadiri Prof. Nuh, Ketua PWI, ini ditampik tangan saya ketika menjemput tangan, ngapain kamu katanya, BPKH nggak ada manfaatnya buat umat. Beliau bilang begitu. Tapi itu waktu itu beri saya 1 minggu, ingat ya Bu ya, itu di Jawa Marriott, acara ISET Surabaya. Beri saya waktu 1 minggu, saya ingin buat launching JWS sesuai yang Prof harapkan. Jadilah yang Bu Dwi dapat 15.000 US dollar dari Islamic Network Bank itu 52. Oh 100.000. Oh jadi 100. Iya makanya harusnya ke BPKH karena BPKH pionirnya 25 miliar BPKH terkumpul 52 miliar ya betul ya. Seri 1 BBI yang wardi 51 52. Ah itu persis 50-an. BPKH 25, jadi 50%-nya plus 1 BPKH ya. Jadi kalau voting rights harusnya BPKH dapat dividennya. Dividen amal solid maksud saya. Jadi insya Allah saya selalu dikelilingi orang-orang baik seperti tadi, dan saya bilang ini harus jadi instrumen. Karena ini dari mulai tadi swasta, anak muda, generasi semua milenials ya, kolonial, semua itu spektrumnya luas. Kalau jadi instrumen yang disupport, ini retail 150.000 itu karena ekonomi scale dan scope-nya belum efisien. Kalau sudah lebih banyak, ada tadi Pak Zam, kalau sudah lebih banyak turun preminya kan, ada no pay bonus. Jadi gitu saya lihat dengan gotong royong kita berkah. Nah, value gotong royong nilai ini saya yakin sejak saya jadi santri. Jadi ketika kita itikaf, saya bilang teman-teman kita harus launching ini Ramadan gitu. Ternyata qadarullah hari ini di Jumat berkah, teman-teman semua menyaksikan. Saya bangga karena dengan jaga ulama, tadi kata beliau kita jaga negara ini. Dengan jaga ulama kita jaga intelektual dan spiritual, termasuk kultural dari nilai-nilai bangsa ini. Gotong royong melindungi, dan Allah kan mencabut ilmu itu bukan menghilangkan teks atau konten
dari display, dari kertas, tapi mencabut nyawa ulama. Jadi maksud saya kalau kita jaga ulama, kita menjaga ilmu, menjaga spiritual sekaligus keberlangsungan dan SDGs. Nah ini masuk UN Development SDGs dan jangan-jangan bukan di SDG nanti butuh yang berdiri nih di UN Bu, di New York dapat dengan 100.000 1 juta US dollar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dan ini Indonesia, ya. Jadi Indonesia selalu hadir dengan champion produk seperti ini. Saya sebutnya sovereign halal fund. Jadi bukan dana cara syariah ya, jangan salah ya. Ada beberapa yang enggak Pak Munir. Jadi kita ingin ada sovereign halal fund yang non APBN, inisiasi seluruh umat tanpa melihat kelas latar belakang, bahkan non muslim pun bisa. Tadi Prof, saya juga senang sekali karena Prof nilai-nilai universalnya sangat baik. Ya Prof, nanti ini bisa ditiru oleh agama lain dan skemanya nanti kita bisa juga bisa. Kita bisa memang muslim doang, enggak Prof. Banyak yang lain maksud saya. Kita akan passing semua potensial itu dan saya bisa sampaikan, ini bisa di-highlight nanti kalau di wartawan dituangkan. Kami sedang penjajakan dengan Kementerian Keuangan untuk instrumentisasi sebagai instrumen cash wakaf link sukuk yang treasury-nya, bendaharanya langsung Kementerian Keuangan. Tepuk tangan untuk Kementerian Keuangan. Agus dan tim Bu Dwi tentunya pionir. Saya kalau urusan ini pasti ketemunya sama Bu Dwi nih takdirnya ya. Urusan gini-gini. Saya berharap nanti Bu Dwi kalau nanti naik panggung lagi sebut nama BPKH Bu, supaya ada footprint-nya karena ini adalah bagian dari umat. BPKH itu milik umat. Ada nggak yang bilang BPKH itu punya siapa? Nggak ada. BPKH itu punya 5,8 juta jemaah yang antri dan ini mereka cair dan bergulir terus Bu. 5,8 itu ada yang berangkat, ini 250.000 berangkat gitu ya. Terus ini antri lagi. Ini artinya dana umat yang halal yang bisa berkah, melimpah dan bertambah. Pak Haji Opik pakai baju batik, bawa maaf bikilah motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Sukoryanto, kita ketemu di Ramadan kemarin kayaknya ya, juga dengan Pak Misbah kemudian dari BSI Maslahat, Mas Fitra, ini tadi Mas Igun ini nggak ngajak ke kafe, ngajaknya itikaf di Istiqlal biasa. Cuma kebetulan waktu itu saya lagi ada halangan. Terima kasih atas inisiasinya yang luar biasa, Bapak Munawar juga. Terima kasih Bu Dwi, kemarin kita bertemu di Basnas KNKS, luar biasa. Kami mendapatkan penjelasan yang sangat luar biasa bagaimana RPJMN ekonomi syariah dan bagaimana peran KNKS mendorong kekuatan ekonomi syariah, khususnya dana sosial keagamaan. Mudah-mudahan ini harapan kita Bu, bisa ekonomi syariah khususnya dana sosial agama bisa terus meningkat. Dan di situ sudah ditentukan masih himpunan zakat itu sekian persen dari PDB. Nah itu udah dihitung oleh Fidwi kalau nggak salah berapa ya, 0,2% di tahun 30 begitu ya. Jadi udah itu, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan itu dari Kementerian Keuangan. Terima kasih atas kehadirannya. Mas Fikra tadi sudah menyampaikan di forum bahwa saling jaga ini, jaga ulama ini. Kita dulu ngobrol lanjutan, sebenarnya Basnas punya program waktu COVID. Jadi waktu COVID ini kita punya program jaga ulama. Tapi ulama ini ada ulama laki-laki dan ulama perempuannya, itu ya. Cibigo ini harus tanggung jawab. Jadi ada bunyainya juga di dalam ini. Jadi ulama laki-laki dan ulama perempuan.
ustazah gitu ya. Jadi Basnas waktu COVID itu ada program ini, kita ada santunan, dasarnya sederhana. Waktu itu banyak sekali, ya mungkin diucapkan banyak ya, banyak sekali, banyak para ulama kita yang kena musibah COVID. Allah panggil lebih dahulu gitu ya, dan itu kita sangat khawatir sekali. Maka di media kan ada berita sederhana, ulama-ulama kita ini, guru-guru kita ini nggak terbiasa menolak tamu gitu ya. Siapa santrinya, apa segala macam, cium tangan, nggak bisa juga nolak untuk tidak cium tangan begitu ya, karena santrinya ingin cari berkah begitu ya. Banyak lah kejadian, dan juga banyak beberapa di daerah-daerah itu waktu COVID pesantren itu tidak meliburkan gitu ya, tidak meliburkan pesantrennya dengan keyakinan penuh tetap beraktivitas gitu ya. Lalu yang kedua, ada fenomena bahwa para ulama kita ini, para dai dan kita ini itu sering diundang mengisi pengajian, ceramah itu sampai malam-malam begitu itu ya. Bagi kalau ulama kondang itu pasti konsernya di atas jam 10 malam ke atas lah, ditunggu tampilnya itu begitu. Habis itu selesai jam 12 dijamui makannya yang paling enak lagi kan, buat ulama, buat ustaz ya, pasti kalau ayam daging itu paling depan gitu ya, dikasihkannya begitu. Nah, kita melihat itu tentu urusan itu adalah takdir Allah ya. Tapi kita sebagai santri-santri dan juga kita tahu apa yang tadi disampaikan Pak Menteri, bahwa hilangnya ilmu di muka bumi ini ada salah satunya dicabutnya para ulama. Nah, kita tentu khawatir atas itu semua, maka kita punya program. Yuk kita saling jaga di ulama. Pertama yang mendapat proteksi di COVID itu adalah para ulama, baik laki-laki perempuannya, lalu kita asuransikan gitu ya. Nah, ini kebetulan dari kita bisa juga ada program saling jaga nih. Mas Bika ada cerita nih, dulu sebenarnya kita punya saling jaga, betul, saling jaga gitu ya, antara donatur. Kita punya program saling jaga antara sesama donatur gitu ya. Kalau ada apa lain sesama menjaga mustahik kita udah biasa, menjaga penerima manfaat sudah biasa, tapi menjaga para donatur, saling menjaga itu belum ada begitu ya. Nah, itulah salah satunya ada program asuransi, dan Basnas menyambut baik. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih atas sokongannya. Apalagi Chief Igun udah akan memperlebar lagi. Kalau di sini berkumpul, siapa yang paling banyak uangnya, ya tentu BPKH lah ya. Kedua BSI ya, gitu ya. BSI-nya ya, BSI masalahnya juga lumayan. Dan ketiga lah Basnas ikutan di dalamnya. Jadi kalau ini diperbesar, kami yakin bisa lebih baik dari sisi fundraisingnya maupun juga dari sisi penyalurannya. Begitu Bapak Ibu semua, dan kalau pagi kalau sudah disupport oleh EKS, mungkin juga ini akan lebih besar. Terima kasih dari kami. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini saya dapat giliran paling terakhir, terus kamu udah habis semua tadi disampaikan oleh Pak Menteri Repadi, Pak Indra. Jadi saya ingin menemani, alhamdulillah kami di BSI, kampus BSI Maslahat, sangat mensyukuri tahun lalu Pak Mbak, tahun lalu diajak bareng-bareng, kolaborasinya luar biasa dan kita bisa. Kalau kami di lembaga filantropik di Ziswa, nah kita bisa itu udah paling keren ya dalam Fikra. Orangnya juga nilainya juga keren-keren gitu, ada OTB, Mas Fikra gitu kan. Jadi kita pengen punya benchmark, punya referensi yang memang keren dalam package program, mengkomunikasikan, membangun transparansi, accountability dan sebagainya. Itu salah satu misi dari kami. Udah gitu kita punya kolaborasi waktu itu dengan Basnas. Hari ini udah tambah Pak. Alhamdulillah ada BPKH, ada
dari masjid, Pak Menteri, kemudian dari KNDKS. Saya sangat yakin Bapak sekalian, kalau udah ulama memarok berkolaborasi itu kira-kira ada nggak sih peluang gagal? Saya agak khawatir nggak ada peluang gagal. Kalau udah Pak Menteri itu udah tanda tangan gitu. Kita mengoperasikan, alangkah sangat luar biasa banyaknya nanti kemanfaatan, kemaslahatan. Nah, sedikit yang belum diceritakan oleh Bapak semua tadi sebelumnya ada mengenai BSI dan BSI masa tentu saja gitu. Tapi yang lain udah habis semua soalnya. Alhamdulillah BSI, saya dalam hari ini juga masih kerja di BSI, yang gaji BSI alhamdulillah. Ditugaskan juga sekaligus di BSI Maslahat bersama Pak Suko dan seluruh jajaran. BSI itu setiap tahun Pak Rizal alhamdulillah diundang terus sama Pak Rizal, sama Pak Prof. Hasan ke istana alhamdulillah sebagai institusi pembayar zakat besar. Dan tiap tahun alhamdulillah selalu meningkat terus sekalian dari 100-an miliar, 220-an, yang terakhir dari 268 itu ada zakat korporasi, zakat payroll, belum termasuk zakat dari nasabah dan sebagainya. Jadi kalau kami cara jualan ke nasabah maupun juga sebenarnya ke stakeholder lainnya, salah satu manfaat utama, nggak usah bicara berat-berat mengenai akadnya gimana, kalau haram nggak usah dulu gitu ya. Manfaatnya apa sih suatu bank atau sebenarnya korporasi apapun, tidak hanya bank, kalau jadi syariah itu apa sih? Ya bayar zakat. Kami yang untungnya itu tahun lalu 7 triliun lebih, alhamdulillah itu ya, 7 triliun, itu bayar zakatnya 260-an. Bapak sekalian ada perusahaan-perusahaan yang labanya itu agak nggak sopan Pak Rizal. Ada yang 50 triliun, 60 triliun dan sebagainya. Coba kalau mereka itu beroperasi dengan prinsip syariah, dalam konteks zakat aja nggak usah bicara yang lain-lain dulu. Dapat berapa triliun Pak Rizal? Udah ini, tanda tangan nanti Pak Menteri. Bahwa kalau perusahaan-perusahaan itu bisa juga membayarkan zakatnya gitu kan ya, nanti di level mungkin BUMN dulu, kemudian swasta, kemudian private dan sebagainya, belum lagi di level pegawai BUMN, ASN dan juga pegawai yang muslim dan sebagainya, sangat luar biasa banyak nanti putaran uang gitu kan ya, putarannya bisa kita lanjutkan, kita teruskan pada seluruh program yang bagus. Nah, bagi kami tentu kami menganggap ekosistem ini, pihak-pihak yang nambah ini, bagi kami teksnya kira-kira namanya teman terbaik gitu Pak Mula. Kalau dalam teks itu saya sempat baca sebentar tuh, wahasuna ulaika rafiqah gitu lah. Jadi kami sangat yakin yang namanya Basnas, MUI, Masjid, BPK, KRK sudah ya teman terbaik aja lah. Insya Allah dan cuma nanti di akhirat, dan kami yakin bersama-sama kita bisa wujudkan. Nah, BSI ini sebagai rumah spekulasi sekalian, hari ini itu udah, kalau aset masih lumayan jauh, ada yang hampir 2 triliun, kita masih 400 triliun, masih seperlimanya Mandiri, BRI, BCA, BNI, mereka yang top 4. Tapi BSI sudah menunjukkan progres terus. Kalau dari sisi bank syariah sedunia, kita punya visi pengen jadi nomor 10 dalam 5 tahun sejak berdiri di 2021. Alhamdulillah di tahun lalu kita sudah mencapai bahkan ranking 9, alhamdulillah. Jadi persis seperti arahan dari Pak Presiden waktu itu, Pak Kiai juga Pak Pres gitu ya, sebagai juga beliau adalah pionir terbesar dari ekonomi syariah. Masa ini Indonesia masa jadi net konsumen sih dari seluruh ekosistem halal? Bagaimana? Penduduknya segini, sebentar lagi haji ya Pak BPK atau Bapak Ibu sekalian, haji dari ujung rambut sampai ujung kaki, masa ini mati bukan kita pula gitu? Kan aneh banget. Oh, halal tourism, halal apapun, halal food, penyediaannya bukan kita menjadi konsumen gitu kan. Makanya dengan antara lain membuat BSI sedikit lebih besar, harapannya nanti akan menjadi financial hub, membangun ekonomi syariah yang lebih besar. Nah, alhamdulillah tahun demi tahun kita berkembang. Hari ini sejujurnya BSI itu udah bank dengan jumlah customer base nomor 1 sedunia Bapak Ibu sekalian. Lebih besar dibanding yang asetnya paling tinggi yaitu Al-Raji. Al-Raji itu asetnya paling gede, mau orang tuh nggak tuh kaya banget. Jumlah nasabahnya kan 12-13 juta. Tapi kayaknya nggak sopan Pak Rizal. Sudah ribuan triliun juga, market capnya ribuan triliun. Nah, BSI sudah 21 juta dan saya yakin kayaknya semuanya juga sebagai BSI, alhamdulillah. Dan kita yakin Indonesia 85, 87, 90%, 230 juta. Masa sih suatu saat nanti nggak akan ke BSI semua gitu kan?
Nah tentu program-program ini bagi kami namanya di kami ada People DNA atau apa ya, apa sih niatan kita kerja di BSI, diberi istilah namanya purposeful work. Kita itu kerja harus punya niatan, purpose kamu itu apa gitu. Jadi tentu mengulangi lagi dari Pak Imam Besar, Pak Menteri, kita hadir semua di sini, saya sangat yakin ini adalah sebagai wujud kita benar-benar bersyukur ya, bersyukur, berterima kasih luar biasa besar. Alhamdulillah pasti setiap kata, setiap hafalan, setiap ucapan, setiap ilmu kita pasti atas jasa para ulama, para guru kita dimanapun itu kita berada gitu. Jadi ini adalah wujud kita berterima kasih pastinya. Kemudian yang kedua, kita juga yakin sekali seperti tadi disampaikan, dengan ulama kita jaga, sebagai beliau itu pagi siang sore malam juga menjaga kita, gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan nanti keberkahan nggak cuma mengenai hanya masalah ilmu, tapi akhirnya juga mengenai sosial, masyarakat, kebangsaan. Insya Allah akan jauh lebih terpelihara, tertata, dan dalam bahasa yang lain, insya Allah keberkahan juga akan hadir. BSI Masyarakat omsetnya masih kecil, Mas Mitra, nanti tolong dibantu supaya tambah gede, baru terpon 300-an miliar, tapi kita yakin semakin banyak nanti customer-nya BSI, dan BSI itu punya peta namanya BSI Maslahat, dan kita BSI itu sudah mengintegrasikan namanya value-nya adalah sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Setiap transaksi Pak Rizal, Bapak di aplikasi kami, di ATM maupun di BSI Mobile, di Beyond, tapi itu ditanya, Pak mau zakat infak sedekah apa enggak? 1.000 perak boleh, 100.000 perak boleh. Programnya banyak banget, program domestik, waktu ada gempa, ada banjir di Demak, di Sukabumi maupun sampai Palestina, sampai hari ini tentu bersama dengan yang lainnya juga kita 15-16 miliar sudah sampai ke saudara-saudara kita di sana yang tentu amat sangat masih sampai hari ini. Jadi kemudian di BSI Masa kita punya program bilangnya namanya didik umat, dan ulama didik umat. Yang kedua mitra umat, ekonomi, UMKM, desa dan sebagainya, entrepreneurship. Yang satu lagi adalah sifat umat, kebencanaan dan sebagainya. Jadi insya Allah Bismillah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membesarkan ekonomi syariah, membesarkan ekosistem halal, membesarkan semua program yang kita yakin insya Allah akan tidak cuma di dunia ini, tapi juga di akhirat kita akan nikmati bersama manfaatnya. Mohon maaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita, berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan dan penghidupan kita, serta mudah-mudahan program Istiqlal Jaga Ulama ini bisa senantiasa eksis dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Rabbana ihfaz awtanana wa ihfaz ulama'ana ya khairal hafizin. Allahumma barik lil mu'minin, barik lahum fi amwalihim, barik lahum fi arzaqihim, barik lahum fi zawjatihim, barik lahum fi awladihim, barik lahum fi sihhatihim, wa barik lahum fi a'malihim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiya wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemelihara, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam rangka launching program Jaga Ulama yang diinisiasi oleh Basnas RI, BSI Maslahat dan BPKH, serta kita bisa. Kami memohon kepadamu ya Allah, ya Rabb, jadikanlah program ini sebagai wasilah untuk menjaga dan memuliakan para ulama, para pewaris Nabi yang telah mengajarkan ilmu, hikmah dan nilai-nilai kebaikan kepada umat. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keistiqomahan kepada para ulama kami dalam menyampaikan risalah-Mu. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, fitnah dan ujian yang melemahkan semangat dakwah mereka. Jadikanlah mereka cahaya penerang
bagi umat dalam meniti jalan kebenaran dan kedamaian. Ya Rahman Ya Rahim, jadikanlah program ini sebagai amal jariah bagi para penggagas, para donatur dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Lipat gandakanlah kebaikan dan keberkahan bagi mereka, dan jadikanlah setiap langkah mereka dalam menjaga ulama sebagai saksi kebaikan di akhirat kelak. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pimpinan dari Basnas, BSI, BPKH dan Kitabisa serta para pimpinan Istiqlal untuk terus istiqamah dalam menebar manfaat, membantu yang membutuhkan dan menjaga para ulama sebagai penjaga risalahmu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terundangan, demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiqna bil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.